Program ini dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Aduh, minum dulu kali ya. Yo, minum. Let's go. Aduh, Udah habis ngapain olahraga, sih? udah minum, kita harus sapa dulu penonton Oh, nih. iya. Oke, kembali lagi dan selamat datang di YouTube Uhamka Talk Podcast. Nah, Vin, ini kita lagi pakai baju olahraga kayak gini, mau ngapain sih? Karena kita ini lagi bersemangat banget nih, lagi ada euforia karena Indonesia telah mendapatkan medali emas di Olimpiade Tokyo 2020. Nah, medali emas itu dibawa oleh Gracia dan Apri ya. Iya. Nah, Gracia Apriani ini adalah salah satu atlet dari cabang bulu tangkis ganda putri. Nah, juga gak hanya Gracia sama Apriani ya, Iya. membawa medali, ada Ginting juga nih yang sudah membawa medali perunggu ya untuk Betul Indonesia. Wah, seru banget dan Iya. kita jadi makin semangat ya. Iya dong, nah dua-duanya ini berhasil mencetak sejarah baru ya, Waduh. terutama dalam sektor ganda putri yang akhirnya kembali melengkapi medali emas yang dikumpulkan oleh Indonesia dari setiap sektor di bulu tangkis. Wow. Mulai dari ganda putri, dari men single, woman single, dan juga men double dan mixed double. Tepuk tangan dulu dong. Oke, sekali lagi selamat buat Gracia dan Apriani sekaligus Ginting yang sudah Iya, membanggakan Indonesia. Tapi jujur loh, Vin, Ya, gue tuh apa ya, ngerasa terharu gitu loh. Akhirnya Indonesia Raya itu bisa berkumandang di Tokyo. bener, gue pas nonton juga, wah itu rasanya badan langsung merinding ya. Gue Merinding juga banget ya. yang sama sekali tidak menyangka dan tidak berekspektasi, berharap tentunya iya ya. Tapi Iya. ini merupakan suatu pencapaian sangat besar, bahkan nggak cuma gue aja, seluruh warga Indonesia. Pemerintah juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Bener banget. Nah, ngomongin soal apresiasi nih, benefit apa aja nih yang udah didapetin oleh atlet-atlet kita? Nah, untuk peraih medali emas itu mereka akan mendapatkan bonus dari pemerintah sebesar 5 miliar rupiah. Dan untuk peraih medali perunggu seperti Ginting itu mendapatkan 1 miliar rupiah. Oh, itu duit semua itu. Duit semua, dan gak cuma itu aja loh. Gak cuma Nggak duit. cuma itu aja, Gila. dari mulai Crazy Rich, dari selebgram dan juga masyarakat, pemerintah daerah juga turut menyumbang hadiah. Contohnya selebgram terkenal kayak Arif Muhammad, dia bikinin satu gerobak bakso ya. Untuk Bukan siapa? gerobak Untuk- bakso, ini malah outlet bakso. Untuk Bakso apa tuh? Untuk apa tuh? Untuk Apriani dan juga Oh, Gracia. untuk mengapresiasi atlet-atlet yang Iya. sudah membanggakan Indonesia ya. Terus ada juga satu gerai es teh Indonesia dari Brisya Jodi Oke. dan juga teman-temannya. Terus mereka juga gratis minum kopi seumur hidup. Seumur hidup minum kopi. Seumur hidup dari siapa coba? Dari Filosofi Kopi punyanya Chico Jericho. Keren gak tuh? Dan pastinya mereka jadi nggak tidur terus itu ya. Jadi makin semangat dong olahraganya. Wah, pasti. Nah, selain itu, dari yang tadi gua ngomong ada Crazy Rich, ini mereka menyumbang 500 juta. 500 Crazy Rich juta di Malang. Malang? Iya. Untuk para atlet. Iya, khususnya untuk Gracia dan juga Apriani. Kemudian mereka ini juga mendapatkan 4 unit rumah, 1 di PIK, kemudian ada apartemen, kemudian mereka juga dapat rumah di tanah kelahirannya masing-masing dari pemerintah daerah. Oke. Kemudian juga sebidang tanah, Oke. mulai dari 400 sampai 500 meteran. Oke. Dan Ginting juga nggak kalah dong. Dia Dapat juga apa gitu? dapat 1 miliar kan udah. Oke. Dia juga dijanjiin sama Bapak Ridwan Kamil Iya. untuk ikut serta diberikan hadiah. Cuma kita masih nggak tahu nih nanti Pak Ridwan mau kasih mungkin apa. mau surprise kali Iya, ya. masih surprise. Tapi Vin, ngomongin soal itu jujur gue jadi makin merinding loh. Iya. Karena apa ya, pemerintah tuh supportnya jadi gede banget. Iya, dan gua harap ya nanti ke depannya juga pemerintah mau menggelontorkan dana yang besar untuk perkembangan Benar-benar. bulu tangkis di Indonesia ini, nggak cuma PBSI aja. Tapi ngomongin soal benefit-benefit yang udah didapat, Ya. gue jadi pengen main badminton, Vin. Aduh, sama gue juga suka banget sih. Kalau lo sebenarnya lebih suka olahraga apa nih? Kalau gue, jujur, gue suka basket. Oke, basket. Kalau gue pribadi, gue juga suka badminton, tapi tidak menjadi atlet. Cuma hobi aja. Cukup suka aja ya. Suka. Selain badminton juga gue suka renang. Basket juga lumayan suka.
Lu suka basket juga? Lumayan suka. Tapi selain basket, yang tadi renang juga lu suka? Renang suka. Lebih sering renangnya sih daripada basket. Kira-kira apa yang bikin lu senang? Karena kalau renang pertama kita kan pasti main di waterboom kan. Terus? Jadi gue nggak cuma berenang aja, tapi juga main seluncuran. Itu kan menambah memacu adrenalin ya, main seluncuran tuh gue seneng banget. Jadi gue sering latihan renang nih sama ayah. Oke, gitu. jadi banyak ini ya hal-hal yang bisa kita lakuin di samping kita memang menjaga kesehatan, benar nggak? Betul. Nah, tapi ada nggak cerita lucu gitu semasa lu olahraga atau gimana? Kalau olahraga balik lagi yang pertama yang gue seneng banget ini kan renang. Nah, renang ini gue pernah nyoba apa tuh? main yang di dalam. Oh, yang dalamnya dalam. tuh Iya. ini bukan pas buat lu gitu ya? Iya, ini ceritanya lagi ekskul sebenarnya, ekskul SMP. Kan ada ekskul renang nih kan. Nah, kolamnya tuh emang rata-rata buat yang kolam latihan atlet, yang beneran kolam renang panjang banget, tau kan? Iya. Nah, di situ kan emang dalam-dalam semua. Kalau nggak salah paling cetek itu 1 meter, 500 cm. 140. Pokoknya gue tuh jadi udah segini banget ya. Oh, oke. Udah segini banget. Itu yang paling pendek ya? Paling pendek. Dan lu di umur berapa itu? Itu SMP tuh berapa sih kita? SMA lu nih kelas 1, kelas 2. Kelas 3. Oh, kelas 3 SMP Iya, dan lu berenang di kolam dewasa atau kolam buat atlet. Itu malah bukan yang di paling cetek, gue nyoba paling dalam. Nyoba paling itu karena Paling lu nggak dalam, tahu sotoy. atau gimana tuh? Iya, sebenarnya nyoba aja sih dalamnya sama mana gitu kan. pengen nyoba. Iya, Penasaran, ternyata nggak bisa, gue udah panik banget. Itu belum jago berenang waktu itu. Oh, tapi lu udah nyobain gitu. Iya, Dan itu lu nyoba sendiri. sendiri panik, yang lain pada di sana kan. Emang ini nekat orangnya. Terus ya udahlah, gue mepet aja ke pinggir gue begini aja. Tapi alhamdulillah itu nekat sebenarnya. Itu sebenarnya nggak lucu sih, lebih ke merinding gua. Iya Gua sih. merinding. Untung gua masih sih. bisa ngomong sama lu sekarang nih. Kalau tapi itu ada yang nyelamatin lu atau lu berusaha sendiri gitu? Berusaha sendiri. Berusaha sendiri. Nggak ada lifeguard apa penjaga kolam renang gitu? Waktu itu kayaknya nggak ada deh. Karena emang udah disewa gitu loh. Oh. Tapi serius itu Serem banget sih. Itu serem sih. Kalau misalkan nggak sebenarnya. nyampe pinggir kolam renang, kita nggak podcast nih. Iya, kayaknya kalau kejadian lucu enggak ya. Rata-rata seneng, tapi bukan yang kayak lucu gimana banget. Kalau lu gimana? Kalau gue soal kejadian lucu pada saat gue olahraga, itu sebenarnya gue bingung sih ini lucu atau sedih. Iya. Karena ini bukan soal cerita gue pada saat lagi basket, tapi pada saat gue main bola. Makanya sebenarnya tuh gue nggak terlalu suka sama bola, karena ada cerita di balik itu semua. Apa tuh? Nah, jadi itu gue kenal bola itu mulai dari kecil. Iya dong. Nah, mulai dari kecil itu gue diajak main tuh sama teman gue. Main teman rumahan kayak biasa Main temen- sore-sore. nah, ya. gitu kan. Nah itu gue asli, gue kira bakal seru kan ya. Iya. Ternyata gue cuma suruh ngambilin bola doang men. Nggak diajak main. Enggak men, ngajak sih seru gitu. Dah apa main yuk. Wah gue seneng dong. Iya. Wah sumpah waktu Udah itu tuh lari-lari keluar. lari-lari sampai siapin. Gue tuh sampai minta dibeliin sepatu. Beliin sepatu bola yang ada tajam-tajamnya tuh, tahu gak sih? Yang ada tajam-tajamnya kan buat inilah kayak atlet profesional banget kan Iya, waktu itu tuh. iya. Wah gue udah seneng-seneng, gue udah beli sepatu segala macem, gue pakai kaos kaki bola juga, sampai beli deker. Kalau lu tahu deker tuh gue beli. Nggak tahu sih sebenarnya. Iya. Udah tepuk tangan aja lu. Tapi pas gue udah keluar rumah, terus gue juga udah ke lapangannya, gue kira bakal diajak main kan. Malah suruh ngambilin bola, men. Siapa tahu sebenarnya jadi anak bawang buat cadangan dulu. Itu nggak ada senang-senangnya sih, nggak ada siapa tahu cuman jadi anak bawang juga. Terus akhirnya aku tinggal pulang apa gimana? Ya gue tetap ngambilin bola. Biar gue tetap ditemenin. Ya udahlah, yang penting sekarang udah main basket aja. Tapi ada lagi. Apa lagi? Nah gue tuh apa ya, karena emang dulu mungkin gue langganannya buat dibully ya. Sampai main bola aja gue dibully. Waktu itu gue bukan suka sih, emang ngaji waktu itu. Nyokap gue ngasih gue fasilitas buat ikut les ngaji gitu. Iya. Dan setiap pulang les gue tuh selalu pengen ikut main bola lah sama teman gue. Tapi bukan ikut main bola, malah disuruh-suruh gue. Ngambilin lagi. Bukan ngambil lagi, suruh beli minuman kayak Fruta, Ngarinda tuh kan dulu kan ini kan Iya, hype iya, banget iya, kan. Gue mau ikut main bola dong. Oh boleh Dap, beli dulu ya ini minuman, gue pada haus nih. Oh, Monty. Iya, makanya pas gue udah beliin pada cabut pulangnya. Ya ampun. Ya ampun, ini siapa nih yang ngajak main dia nih main bola? Wah. Makanya dari situ, wah kayak ini bukan
bukan olahraga gue gitu loh. Jadi segan ya mau Iya, main bola. makanya. Tapi temen gue ceritain kayak gitu pada ketawa loh. Memang pada nyebelin aja orang-orang. Denger gue digituin malah pada ketawa-tawa gitu kan. Tapi ya itulah kejadian-kejadian lucu. Dan selama gue basket sih ya, yang ada gue fun-fun aja kayak gitu. Nah, ngomongin soal olahraga kan itu pasti tujuannya untuk sehat kan. Iya dong. Nah, apalagi di saat pandemi kayak gini nih, olahraga pasti susah, bener gak? Iya, kebanyakan orang olahraga di rumah, apalagi Nah. sekarang lagi hitsnya nih naik sepeda. Oh iya. Tapi kalau sepeda juga pada masa PPKM kayak gini itu nggak boleh. Iya Gitu. tetap waktu itu kayak sebelum berlakunya PPKM ya. Ya, nah itu viral banget kan, kayak gitu kan. Orang mendadak punya sepeda semua. Tuh. Nah, malah waktu itu gue kenal satu penjual sepeda itu rame banget waktu pada lagi hype-hype-nya. Asli, gue sampai bingung itu sepeda. Itu sepeda jual es dorong gitu apa gimana maksudnya? Penjual sepeda tuh udah setara pembagi sembako gitu. Itu ramai banget sampai ngantri, kata gue nih sepeda apaan yang dijual kan. Tapi itu emang ramai banget dan gue senang sebenarnya dengan euforia seperti itu, asal nggak konsumerisme ya. Iya. Dan gaya hedonisme. Kalau emang lu pengen sehat ya sehat aja. Tapi ada yang menggunakan itu untuk instastory. Nah, menurut lu gimana tuh? Jadi maksudnya ini mereka sebenarnya nggak naik sepeda, nggak yang sepeda goesan jauh Iya, gitu, jadi tuh tapi cuma instastory aja. Instastory pulang udah. Jadi naik sepeda, keluarin sepeda, nyampe depan gang, cekrek Oh, pulang. iya. Yang penting gue ada konten buat hari ini sama besok kali gitu. Kayaknya itu nggak naik sepeda aja deh. Kayak anak-anak jogging juga sama nih. Semuanya Ke ya? GBK, CFD kayak datang gitu. pagi-pagi atau sore kan Iya, biasanya iya, iya. GBK Instastory habis itu makan pulang. Benar. Atau Nah. nongkrong. Iya, makanya kalau misalkan emang tujuannya untuk memotivasi, biar teman-teman mungkin yang lain masih mager itu jadi bisa berolahraga, itu kita nggak apa-apa. Iya. Bener nggak, setuju nggak? Tapi kalau emang tujuannya cuman nyampe depan gang, foto terus pulang, buat apa gitu, ya nggak sih? Tapi ya menurut gue sih ada sisi positifnya. Apa Kalau mau tuh? CFD pagi-pagi kan jadi bangun pagi. Oh iya. Bangun pagi, iya. mandi meskipun buat instastory ya. Instastory. Tapi malah dapat vitamin-vitamin yang memang bisa didapatkan pada Iya. saat pagi hari ya. Vitamin mata. Vitamin mata. Vitamin A. Vitamin apa tuh mata-mata? Selain dari wortel ya kan Oh ya. kita mencari pemandangan yang indah tuh juga penting Oh, dong. jadi pada saat CFD itu kita tidak hanya menjaga kesehatan tapi menjaga ini ya, kesehatan Iya. mata kita ya. Iya, jadi kalau pas CFD nggak usah pakai kacamata hitam, lari aja gini. Oke. Tapi menurut lo nih, aduh lucu banget sih. Tapi menurut lo nih, kan kita lagi PPKM kayak gini, olahraga susah. Nah, kalau lu sendiri tuh gimana cara ngejaga kesehatan pada saat masa pandemi atau lagi PPKM kayak gini? Oke, kalau gue sendiri sebenarnya bukan fanatik olahraga yang dikit-dikit workout gitu Mhm. kan. Kalau gue paling biasanya suka stretching atau kayak apa? Apa? Sit up. Oh iya. Yang ringan-ringan aja sih. Jadi home workout gitu ya? Iya. Tapi enggak yang tiba-tiba gue ngangkat gas mak gue Ya, enggak. gitu kan enggak. Itu lebih ke pekerjaan sehari-hari sih. emang gitu loh, harus berbakti Kayaknya sama orang jualan tua. gas gue. Wah, emang Angkat nyokap galon, lu punya angkat warung gitu di galon. rumah. Kalau lo gimana? Kalau gue jujur, gue makin kesini makin ngerasa kayak berat badan gue kok nambah gitu. Apa karena gue kebanyakan tidur gitu kan? Tidur makan, tidur Iya, makan. gue kira tuh kita tidur itu malah bikin kita makin sehat. Ternyata enggak. Itu malah. terlalu beristirahat jadi Nah, lemak-lemak dalam tubuh ini kan jadi nggak kemana-mana ya, kita Betul nggak banget. keluarin energi apa-apa. betul banget. Gue malah jadi kayak ngejadwalin gitu. Jadi kalau gue tuh kalau misalkan emang waktunya gue hari kerja, itu gue jadwalin gue jogging pagi. Nah itu jogging pagi pastinya pakai masker. Iya, Kayak gitu, Pak. setiap hari Minggu berarti ya kalau Enggak nggak setiap kerja? hari Minggu, setiap hari kerja. Oh, Nah jadi gue sebelum kesini nih gue jogging dulu. oh gitu Iya. paginya. Wah Iya. keren, Seriusan? rajin banget Seriusan? pagi-pagi. Ini berarti tim abis subuh bukan tidur. Nah, tapi emang menurut gue hal tersebut bikin gue jadi lebih seger. Iya. Jujur loh. Dibandingkan mindset lo, kalau gue bangun lebih siang, gue malah lebih nggak ngantuk di kantor. Itu malah menurut gue enggak sih. Ketika lo olahraga pagi-pagi, itu malah bikin badan lo makin sehat dan makin seger. Percaya sama gue. Karena kayaknya gue juga ngerasa kayak gitu ya kalau gue bangun pagi dan nggak tidur lagi ya. Jadi kayak otak gue tuh ke restart lebih cepet. Nah, Tenaganya lebih cepat pulih, Bener. lebih seger. Tapi kalau bangun siang justru pas mepet sama waktu berangkat, pas mepet pas di jam kerja, malah kadang ngantuknya ini masih ke bawah. benar. Masih kangen kasur. Benar. Malah mager-mager gitu ya. Iya, nanti lagi. Oke, ya udah. Berarti kita udah ngasih tahu nih
kalau misalnya hari ini Indonesia sudah menang ya, Iya. dan Indonesia juga sudah membawa medali emas dari Olimpiade Tokyo 2020. Betul, Juga, siapa tahu hah? di antara kalian ada yang bermimpi menjadi atlet ya, jangan pantang menyerah. Iya, karena kita nggak tahu kapan mimpi itu akan terwujud. Betul. Betul sekali. Habis itu juga kita udah ceritain cerita-cerita olahraga kita, Ya. terus juga gimana cara kita menjaga kesehatan. Habis itu kita langsung aja masuk ke sesi UHAMKA bertanya. Oke, balik lagi. Jadi kita udah bikin question box di Instagramnya UHAMKA PMB. Nah, pertanyaannya itu gimana cara lo menjaga kesehatan di masa pandemi? Langsung aja kita bacain yuk. Oke, ini mau lu dulu apa gua dulu nih? yang Lo baca? dulu deh. Oke, yang pertama jawabannya dari salah satu followers di UHAMKA PMB adalah banyak minum air putih, olahraga, sama makan buah min. Wah. Setuju banget. Apalagi air putih meskipun kelihatannya sepele ya, tapi sebenarnya tuh penting banget karena kan dari sistem tubuh kita semuanya ini penting banget namanya membutuhkan air putih. Dan gak hanya air putih, serat-serat juga itu kita Serat. butuhkan ya. Nah, jadi ini sekaligus membagi tips ya buat teman-teman Betul. semua bahwa hal ini adalah hal penting untuk menjaga kesehatan kita. Lanjut. Minum air putih dan makan telur. Nih, sama juga nih, penting juga. Makan telur tuh vitaminnya banyak banget ya, proteinnya juga. Dan bahkan kalau bisa dianjurin setiap hari tuh makan maksimal 2 butir telur. Oh, biar protein kita tercukupi ya. Betul. bener Kalau banget. misalnya di rumah mungkin tempe tahu kan bisa pakai telur, nggak usah pakai ayam. Bener banget. Irit. Karena proteinnya ya kurang lebih ya walaupun berbeda tapi seenggaknya masih ada protein di dalam Iya. telur yang bisa mencukupi kebutuhan kita. Mama-mama suka. Oh iya, lanjut. Lanjut. Makan gak boleh telat, apalagi di skip. Cuma itu sih. Oh, ini bener nih. Betul banget, apalagi buat yang mungkin sekarang lagi positif corona ya, namanya menjaga makan tuh penting banget. Iya. Dan gak yang positif, Iya. yang masih sehat juga sama ya buat menjaga imun. Betul. Harus menjaga makanan karena banyak banget teman-teman gue nih yang pengen diet tapi malah ngurangin makanan itu yang berlebihan. Nah, itu salah. Itu salah. Menurut gue, lu makan itu memang apa ya? Secukupnya saja sesuai kebutuhan tapi juga dibarengi oleh olahraga. Iya, dan gak lupa jenis makanannya difilter ya. Betul. Nah, lanjut nih. Lanjut. Air putih penting, betul. Sama ya kayak Langsung tadi ya. lanjut ya. Lanjut aja. Selalu jaga kebersihan pastinya dan happy aja. Jangan kebanyakan overthinking biar imunitas tetap terjaga. Betul. Betul banget, apalagi kalau kadang suka seliweran nih kan berita-berita hoax tentang COVID, entah itu di TikTok, di media sosial lain. Bener banget. Ini juga harus disaring nih, harus di cross check lagi. Kalian cari di internet berita yang sekiranya biasanya muncul di TV, yang pokoknya udah terkenal lah medianya, itu baru bisa dipercaya sih kalau menurut gue. Jadi kita nggak usah terlalu termakan hoax yang nantinya imunitas kita malah turun, bener nggak? Betul. Oke, lanjut. Karena penyakit itu datangnya dari pikiran. Setuju. Nah, selanjutnya itu ada tetap produktif Min. Kalau mager-mager justru badannya suka sakit. Nah, ini nih. Ini dia. Kaum tidur rebahan. Nah, malah yang tadi gue bilang, selama gue kebanyakan tidur waktu itu yang gue pikir itu malah bikin gue makin sehat, ternyata salah. Nah, yang kayak gini-gini nih, harus tetap produktif. Iya. Yang mager-mager justru malah bikin pegel. Beneran pegel, kebanyakan tidur, badan gak gerak, otot kaku. Betul banget. Lanjut. Minum vitamin, berjemur, dan olahraga. Nah, ini benar banget, vitamin juga nggak boleh skip, sama berjemur juga bagus ya. Betul. Karena berjemur itu juga menghindarkan kita dari virus-virus yang ada. Iya. Gitu. Oke, ada pertanyaan terakhir nih. Bukan pertanyaan, jawaban terakhir dari followers PMB UHAMKA. Yaitu adalah, kalau aku diet Min, kenapa? Karena diet membuat pola makan dan kegiatan menjadi lebih sehat. Wah, ini berarti dietnya diet yang benar ya, yang sesuai bener aturan. Dia jaga pola makan dan juga memfilter makanan-makanan yang sehat. Sekaligus dia menjadwalkan kegiatan-kegiatan dia. Betul. Jadi, tadi kita udah bacain jawaban-jawaban dari pertanyaan kita di Q&A UHAMKA PMB di Instagram. Nah, kelihatan banget ya kalau misalnya followers dari UHAMKA PMB ini sehat-sehat dan tahu bagaimana menjaga kesehatan. Nah, buat kalian yang nanti mau jawab pertanyaan kita, pantengin terus Instagram kita di UHAMKA PMB. Kalau belum, makanya follow dari sekarang ya. Ya. Nah, habis itu kita ada sesi You Games. Dan You Games-nya ini kali ini kita nanti di segmen berikut aja. Oke, sekarang kita udah ada di sesi UHAMKA Games. Nah, sebelum kita lanjut ke gamesnya, kita minum dulu deh. Cheers dulu dong. Asik.
Nah, kali ini kita bakal main pernah nggak Pernah. Mungkin peraturannya bisa langsung aja dibacain sama tim kreatif kita. Boleh Kak? Yuk Kak. Jadi untuk game kali ini kita bakal main pernah nggak pernah. Nah nanti dia gue bakal nyebutin satu pertanyaan. Nah kalau misalkan kalian pernah ngalamin satu hal tersebut, kalian jawab. Kalau misalkan nggak pernah, berarti jawab nggak pernah. Oke. Gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama, siap kan ya? Siap. Yuk. Pernah nggak olahraga di tempat umum tapi malah buat cuci mata doang? Pernah, nggak pernah. Kenapa tuh pernah? Emang lu pernah? Pernah lah. Kan gue normal. Iya. Ya kalau gue sih awalnya emang niatnya beneran olahraga, cuman kalau ada yang ganteng ya. Ya berarti lirik pernah dikit dong. bisa. Berarti pernah Kan dong. niat awalnya olahraga tapi bukan Ya cuci gue juga mata. pasti semua orang niat awalnya olahraga. Cuma kalau udah ujungnya ke sana berarti lu pernah. Ya udah setengah. Oke. Jadi pernah ya, dua-duanya ya. Yeah. Pertanyaan kedua, pernah nggak olahraga sama pacar atau gebetan teman sendiri? Gue kira nama pacar toh. Gimana nih? Ngomongnya ini Iya. terbata-bata ya kita udah ini. Ya karena kita bukan Ya kita orang menikung. iya kita mas ini aja lah, setia aja Iya. lah. Tapi kita ditikung ya. Iya karma. Oke lanjut ya. Pertanyaan ketiga, pernah nggak niat olahraga tapi malah melipir makan di kaki lima? Ya iyalah, kan Pastilah. lapar habis olahraga. Iya apalagi kan kalau mulai olahraga tuh biasanya nggak sarapan. Iya. Habis olahraga makan gorengan. Betul ya nggak gorengan juga dong. Oke. Oke. lanjut ya. Pertanyaan keempat, pernah nggak olahraga tapi cuma buat update di sosmed doang? Enggak, gue beneran niat antara olahraga ya Iya. sama cuci mata. Serius Kak. Oh, Serius. Serius. Gue kayak meyakinkan banget gitu loh. Kalaupun update ya emang niat awalnya bukan buat update Paling ya gua nggak sih. kalau update juga sesekali aja Iya. gitu loh. Dan itu emang bener-bener gue habis olahraga. Iya, bener. Nggak yang gue olahraga bentar terus update terus gue cabut gitu. Gitu Oke, Kak. Dan kelima nih ya berarti ya. Yuk. Pernah nggak lagi olahraga lari tapi di tengah malah dikejar anjing? enggak, alhamdulillah. Oh pernah. Gue apa pernah. tuh? Wah, gue waktu itu lagi main sama teman gue. Dan kebetulan lewat rumah yang punya anjing galak. Anjingnya dilepas buat ngejar lu. Enggak, emang terlepas gitu. Dia Enggak, menangkap masa lu, jahat soalnya lu banget ganteng. yang punya anjingnya dilepas buat ngejar gua. Kayaknya gitu. pemiliknya dendam. Maksudnya bisa namanya Miko. Miko kamu lapar ya? Ya kejar anak itu kan gak gitu. Dagingnya banyak. Proteinnya banyak gitu kan gak gitu dong. Oke. Ini nggak pernah berarti ya. Enggak, pernah. enggak. Oke. Pertanyaan terakhir. Ya, Pernah nggak trauma sama suatu hal sampai nggak mau olahraga lagi? 1, 2, 3. Kayaknya nggak pernah sih. pernah. Tapi udah selesai masa-masa itu. Kenapa tuh? Yang SD tadi. Karena dikejar anjing. Tapi itu bikin trauma banget men. Asli. Gue dikejar anjing nih. Terus tetangga gue lewat depan gue. Dava lagi main sama anjingnya. Gue udah ngos-ngosan dikira lagi main sama Tolong anjing. selamatkan saya, turun gitu. Masa gue tolong. Masa gue gitu. Gengsi. Makanya ditanya lagi trauma kenapa dikejar anjing. Jadi traumanya Karena yang tadi itu. Terus habis itu udah nggak pernah olahraga gitu di luar. Waktu itu masih kayak nggak mau lah. Gue udah cukup lah dikejar anjing. Oh sekarang berarti udah mau. Sekarang udah mau. Oke. Iya, sekarang malah deket kayak sama anjingnya. Oke. Oke, berarti kita udah ngomongin nih seputar olahraga, terus kita juga udah dapat jawaban dari Yes. teman-teman kita dari UMKPMB. Terus Dan juga, udah main games. jadi mungkin kita udah dari penghujung acara ya. Iya, saatnya Oke. kita berpamitan. Pamitan. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan video-video kita dari episode 1. Dan selanjutnya jangan lupa untuk tonton terus, like, comment, dan Subscribe. Oke, see you and bye.